Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti renungan pada hari ini. Puji kepada Tuhan, kita masih diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan tajuk renungan kita adalah pentingnya roh pengakuan dan pengampunan. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam 3 buku, Matius, Lukas, dan Efesus. Saya akan bacakan satu persatu ayat-ayat dalam Alkitab. Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dalam Efesus 4 ayat 32 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudara-saudara, hari ini merupakan hari ke-24 bagi program berdoa selama 100 hari. Dan kita terus sama-sama berdoa bagi program berdoa selama 100 hari bagi gereja Seventh-day Adventist sedunia. Kita memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita. Kita memohon kekuatan bagi diri kita dan juga kekuatan bagi misi kita. Kita juga berdoa agar sakit penyakit dijauhkan daripada diri kita dan kehidupan kita. Dan juga beberapa perkara-perkara hal-hal yang penting juga untuk kita doakan. Apabila kita meminta pengampunan dan berkat dari Tuhan, kita harus mempunyai roh mengasihi dan pengampun dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita boleh berdoa? "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tetapi saudara-saudara, pada masa yang sama tidak mengikat diri kita dengan roh tidak mau mengampuni. Nah, inilah masalah dia. Kita meminta supaya ampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan saya, tetapi di dalam diri saya tidak mempunyai roh pengampunan. Kita minta kepada Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau mengampuni orang-orang yang ada dekat dengan kita. Kalau kita mau doa-doa kita didengar, kita juga harus mengampuni sesama dalam cara yang sama sampai setakat mana kita sendiri mau mengampuni. Saudara-saudara, kalau kita telah menyakiti perasaan teman, jiran kita harus mengampuni kesalahan kita dan dia bertanggung jawab mengampuni kita. Kemudian carilah pengampunan dari Tuhan, sebab ingat ini saudara-saudara. Sebab saudaramu, jiranmu yang sudah kamu sakiti itu adalah kepunyaan Tuhan, dan tindakan menyakitinya telah membuatmu berdosa terhadap Pencipta dan Penebus. Ketulusan niat tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengakui kesilapan. Pengakuan yang besar selalu mempunyai sifat yang jelas dan mengakui dosa-dosa berkenaan. Dosa-dosa itu mungkin harus diakui di hadapan Tuhan sahaja. Tetapi semua pengakuan harus jelas dan tepat. Mengakui setiap dosa yang telah saudara-saudara buat, telah kita buat. Terdapat perbezaan yang besar antara mengakui perkara selepas ia terbukti dan mengakui dosa yang hanya diketahui oleh kita sendiri dan Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin akan melakukan pengakuan seperti yang telah dilakukan oleh Akan, tapi sudah terlambat menyelamatkan diri. Ingat saudara-saudara, apabila kita memohon, apabila kita memaafkan, kita maafkan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah saja. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami mampu untuk mengaku dan mengampuni akan kesalahan kami kepada Tuhan maupun kepada manusia. Kami adalah manusia yang lemah.
dan tidak kuat, tetapi apabila Tuhan beserta, maka kami akan dapat memohon kekuatan kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam mengampuni, sebab banyak kali kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Memohonlah seperti itu saudara-saudara. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita cara bagaimana mengampuni. Inilah renungan kita tentang pengampunan dan juga pengakuan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan melindungi kita. Amin.